Nah, itu kan antisemit atau ujaran kebencian kepada Yahudi kebanyakan dilakukan oleh warga sipil. Namun di Amerika, belakangan ini pejabat justru yang menjadi pelakunya, di mana Presiden AS sendiri, Donald Trump, dituduh menggunakan kata-kata antisemit dalam pidato publik. Di mana saat berbicara di Iowa, Presiden 79 tahun tersebut menggunakan kata Shylocks ketika berbicara tentang bankir yang meminjamkan uang ke pertanian keluarga. Shylock sendiri adalah seorang Yahudi yang merupakan seorang pemberi pinjaman uang. Ia digambarkan sebagai seorang yang kikir dan serakah. Makanya sontak saja orang Yahudi di sana merasa tersindir. Namun pada akhirnya Trump menyangkal mengetahui bahwa Shylock adalah hinaan antisemit setelah menggunakan kata tersebut. Ia menjelaskan bahwa maksudnya bukan hinaan sama sekali. Saya tidak pernah mendengarnya seperti itu. Bagi saya, Shylock adalah seseorang yang menjadi pemberi pinjaman uang dengan bunga tinggi. Ujar penjelasan Trump soal tuduhan antisemit dilansir dari New York Post. Selain itu, saat ini di Amerika khususnya kota New York, juga sedang digemparkan dengan munculnya calon wali kota baru New York yang beragama Muslim dan pro-Palestina. Dia bernama Zohran Mamdani. Sejak 23 Oktober 2024, Mamdani mengumumkan pencalonannya sebagai calon wali kota dan berhasil memenangkan Primary Democrat NYC Juni 2025. Mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo. Kini ia akan bersaing dengan Andrew Cuomo. Akan tetapi dirinya digadang-gadang akan jauh lebih unggul sebagai wali kota. Dengan begitu, ia bisa menjadi pemimpin Muslim pertama di New York, sekaligus bisa menjadi seorang pro-Palestina. Bahkan sebelumnya, tepatnya di tahun 2024, ia mengatakan bahwa dirinya siap memburu pembuat onar dari kubu Israel. Jika saya jadi wali kota, New York City akan menangkap Benjamin Netanyahu jika ia berkunjung ke sini, kata Mamdani dilansir dari Forbes. Yaps, ini menunjukkan bahwa keseriusannya dalam memimpin, dan belakangan ini kelompok komunitas pro-Palestina di Amerika juga sedang mengalami peningkatan seiring dengan sadarnya genosida yang dilakukan oleh Israel. Pada intinya, yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia bukan semata-mata soal sentimen agama, tapi ledakan kemarahan global terhadap tindakan brutal yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap rakyat Palestina. Ketika pemerintah Israel terus menekan Gaza, bahkan di tengah pembicaraan damai, dan dunia menyaksikan anak-anak dikubur hidup-hidup di balik reruntuhan rumah mereka, maka reaksi balik pun tak terhindarkan. Namun yang berbahaya adalah ketika kemarahan itu menjelma menjadi kebencian membabi buta yang menyasar seluruh komunitas Yahudi tanpa membedakan antara rezim politik dan identitas keagamaan. Di negara sendiri, 19.000 orang Israel saat ini sedang menderita karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya soal kerugian akibat perang terhadap Iran, seperti rumah, properti, barang-barang, kendaraan, dan berbagai kerugian lain yang gak sepenuhnya bisa diganti oleh pemerintah. Sementara di Eropa, warga Yahudi mulai hidup dalam ketakutan. Di Australia, rumah ibadah mereka diserang api dan restoran milik orang Israel jadi sasaran kekerasan. Di Amerika, kata-kata tajam dari pejabat setingkat presiden pun ikut menyulut kontroversi. Bahkan di New York, muncul calon wali kota yang siap menangkap Netanyahu atas kejahatan perang jika diberikan wewenang oleh hukum internasional.